teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini seperti biasa kita bakalan bahas soal-soal ujian P3K dari tahap 1 lagi ya teman-teman. Nah, dari FR yang beredar atau bocoran-bocoran soal dari para peserta tahap 1 dulu ya, itu ada keluar banyak banget terkait MTBS ya. Jadi untuk materi hari ini ya soal-soal berkaitan dengan MTBS. Nah, jadi di MTBS tuh banyak banget berbagai macam penyakit ya pada balita teman-teman, bisa pneumonia, diare, gizi buruk dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk hari ini kita bahas terkait MTBS ya. Jadi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke soal nomor 1. Nah, ini dia soal nomor 1. Silahkan di pause dulu ya, terus nanti jawabannya cocokin dengan aku. Nah, aku baca dulu pertanyaannya. Seorang balita laki-laki usia 2 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan demam tinggi selama 3 hari. Selain itu, anak sering batuk dan terlihat lesu. Pemeriksaan menunjukkan frekuensi nafas 46 kali per menit, suhu tubuh 39 Celcius. Adanya retraksi dada bagian bawah ya. Pemeriksaan lain menunjukkan anak tampak sangat haus dan memiliki mata cekung. Sebagai petugas kesehatan yang menerapkan MTBS, langkah awal mana yang paling tepat untuk menentukan status dan tindakan selanjutnya. Nah, jadi ya teman-teman, di sini kalau di MTBS itu pasiennya datang dengan batuk ya teman-teman ya. Nah, batuk. Nah, kita lihat nih kira-kira dia masuk kemana nih. Kalau batuk ya itu arahnya ke bagian pneumonia. Nah, tapi pneumonianya itu dilihat lagi dari klasifikasi gejalanya teman-teman. Nah, di sini frekuensi nafasnya cepat ya, yaitu 46 kali teman-teman ya, 46 kali per menit. Kemudian suhu tubuhnya juga tinggi 39 derajat Celcius. Kemudian ada retraksi dada teman-teman. Nah, retraksi dada ini artinya adalah tarikan dinding dada ya. Nah, itu kalau ada retraksi dada itu masuk ke dalam pneumonia berat teman-teman ya, seperti itu. Jadi udah harus tahu dulu nih klasifikasinya masuk ke pneumonia berat, pneumonia biasa atau batuk bukan pneumonia teman-teman ya. Nah, jadi di sini pasiennya datang dengan batuk ya. Mana dia, batuk ya, kemudian adanya retraksi dada dan nafasnya cepat. Nah, itu masuk ke klasifikasi pneumonia berat. Nah, kalau udah pneumonia berat teman-teman ya, tindakannya adalah memberikan oksigen 2-3 liter per menit ya dengan nasal kanul. Nah, kemudian beri dosis antibiotik ya teman-teman ya, antibiotik ya, kemudian dilakukan rujukan ke vaskes ya teman-teman ya, vaskes yang lebih tinggi. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang B ya. Langkah awal itu harus menetapkan status klasifikasinya, yaitu pneumonia berat. Nah, kalau pneumonia aja ya, yaitu pneumonia tidak berat ya teman-teman, itu gejalanya hanya nafas cepat dan tidak ada retraksi dinding dada teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau batuk biasa bukan pneumonia, itu dia tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kalau udah masuk pneumonia berat itu harus dirujuk. Tapi kalau masih pneumonia teman-teman, itu bisa diberikan antibiotik, amoxicillin ya, kemudian obat batuk teman-teman. Nah, kemudian kunjungan ulang lagi 2 hari. Nah, tapi kalau batuk lebih dari 14 hari tidak kunjung sembuh, itu harus dirujuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Next, lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak perempuan usia 6 bulan dibawa ke posyandu dengan keluhan diare cair lebih dari 3 kali sehari selama 2 hari. Pemeriksaan menunjukkan berat badan anak 6 kilo, mata cekung, bibir kering, dan kulit lambat kembali setelah dicubit ya. Nah, anak mau menyusu tapi terlihat lemah. Tindakan yang paling tepat sesuai panduan MTBS itu apa? Nah, kita klasifikasi dulu ya. Jadi untuk klasifikasi berdasarkan MTBS terkait diare ini, itu ada diare dengan dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan juga diare tanpa dehidrasi. Kemudian ada juga diare persisten berat, diare persisten, dan disentri. Nah, itu semua tuh ada di dalam MTBS teman-teman ya. Silakan dibuka-buka lagi MTBS-nya, dan buat teman-teman anggota grup itu MTBS udah pernah aku share di dalam grup Telegram. Dan silakan dibuka lagi MTBS-nya di dalam grup Telegram ya teman-teman, itu lengkap banget, bahkan ada warna-warnanya juga.
Oke teman-teman ya, jadi di sini kita lihat nih, dia matanya cekung teman-teman ya. Kemudian ada keluhan diare cair lebih dari 3 kali sehari. Nah, kemudian matanya cekung, bibir kering, turgor, kulitnya sangat lambat ya teman-teman ya, turgor kulitnya lambat. Nah, tapi dia masih mau menyusu dan pasien terlihat lemah teman-teman. Nah, ini masuk ke mana nih? Diare dehidrasi ringan sedang atau diare dehidrasi berat teman-teman. Nah, kalau untuk dehidrasi berat ya, itu dia pasiennya tidak sadar, kemudian mata cekung, tidak bisa minum, dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat teman-teman ya. Itu masuk ke dalam dehidrasi berat. Nah, kemudian ada juga diare dengan dehidrasi ringan sedang, yaitu anaknya masih rewel ya teman-teman, kemudian matanya udah cekung, haus ya, kemudian minum dengan lahap ya, masih mau menyusu atau masih mau minum, kemudian turgor kulit lambat. Nah, itu salah satu diare ringan sedang. Nah, jadi untuk soal ini ya masuk ke dalam klasifikasi diare dengan DHS atau diare ringan sedang ya, dehidrasi ringan sedang, DRS teman-teman, diare dehidrasi ringan sedang. Nah, kalau diare dehidrasi ringan sedang ya, terapinya itu adalah berikan zinc ya teman-teman ya, zinc. Kemudian ada rencana terapi B, kemudian rujuk ya teman-teman ya, jika memang si pasiennya itu udah sangat ada ini ya, apa namanya tuh, gejala yang memberat teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia masih bisa minum, tetap berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan seperti itu. Dan ada kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Nah, jadi kira-kira mana untuk antibiotik itu tidak diperlukan ya teman-teman ya, kecuali kalau memang dia ada dengan disentri teman-teman. Disentri itu gejalanya apabila ada darah dalam tinjaknya seperti itu. Jadi yang A itu bukan. Kemudian yang B, rujuk ke rumah sakit untuk rehidrasi intravena. Kemudian yang C, memberikan oralit sesuai dosis dan menyarankan ibu untuk meningkatkan pemberian ASI. Kemudian yang D, menyimpulkan sebagai dehidrasi ringan dan memberikan zinc tablet selama 10 hari ya. Kemudian memberikan cairan rumah tangga seperti susu atau jus untuk mencegah dehidrasi teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini itu adalah yaitu sebagai dehidrasi ringan sedang ya, dan memberikan zinc tablet selama 10 hari teman-teman, dan juga tetap diberikan oralit ataupun minum ya pada bayi supaya tidak dehidrasi teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Anak laki-laki usia 3 tahun dibawa ke klinik dengan keluhan demam 7 hari dan bercak merah di tubuh sejak 3 hari terakhir. Pemeriksaan menunjukkan suhu 38,8 derajat Celcius, bercak merah dengan distribusi ke seluruh tubuh dan konjungtivitis. Apa klasifikasi utama kasus ini sesuai MTBS teman-teman? Nah, jadi dia ada bercak merah di tubuh, kemudian ada demam, dan ada konjungtivitis. Nah, ini kita curiga dia terkena campak dengan komplikasi mata teman-teman ya. Nah, berdasarkan gejalanya yaitu ada bercak merah dan suhu, itu masuk ke campak. Nah, kemudian ada konjungtivitis, itu artinya dengan komplikasi mata. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang D teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Seorang balita usia 1,5 tahun datang dengan nafas cepat, batuk, dan kesulitan makan. Oke, kita next. Pemeriksaan menunjukkan frekuensi nafas 55 kali per menit tanpa retraksi dada dan tidak ada wheezing. Anak juga terlihat kurang gizi dengan Z-score BB/U-3SD. Apa rencana intervensi yang paling sesuai teman-teman? Nah, untuk Z-score sendiri itu tabelnya udah pernah aku share di dalam grup tele. Jadi teman-teman yang sudah bergabung ke grup Telegram bisa dicek-cek lagi untuk Z-score BB/U, kemudian TB/U, BB/TB itu banyak banget teman-teman ya. Nah, yang belum bergabung silahkan kalian bisa bergabung ke dalam grup Telegram teman-teman. Nah, jadi di sini ya pasiennya dengan nafas cepat lagi, batuk ya, nih nafasnya 55 kali per menit. Kemudian tidak ada retraksi dada dan tidak ada wheezing. Nah, artinya diagnosanya adalah pneumonia ya teman-teman ya, pneumonia dengan gizi buruk.
gizi buruk teman-teman, yaitu Z-skornya adalah BB per U itu min 3 SD, itu masuk ke kategori gizi buruk teman-teman. Nah, rencana intervensi yang paling sesuai itu apa? Kita obati pneumonianya yaitu dengan memberikan antibiotik oral ya untuk pneumonia tanpa komplikasi. Nah, kemudian selanjutnya kita rujuk pasiennya, rujuk terhadap apa? Gizi buruknya ini. Ya, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, kita next ke soal nomor 5. Anak laki-laki usia 18 bulan datang dengan keluhan berat badan tidak naik dalam 3 bulan terakhir. Pemeriksaan menunjukkan Z-skor BB per TB min 3 SD, kemudian TB per U min 2 SD, dan tidak ada edema. Anak tanpa aktif, tidak demam, dan tidak ada gejala lain. Apa rencana intervensi sesuai MTBS? Oke, jadi BB per TB min 3 SD ya, itu masuk ke dalam kategori kurus teman-teman. TB per U dengan skornya min 2 SD itu masuk ke kategori pendek atau stunting ya teman-teman ya. Nah, dan juga tidak ada edema, artinya dia tidak ada komplikasi ya teman-teman. Kemudian anaknya aktif, kemudian tidak demam dan tidak ada gejala lain. Nah, itu artinya ya yaitu pasiennya kurus tanpa komplikasi teman-teman. Nah, kalau seperti ini tindakan yang sesuai dengan MTBS ya, di MTBS itu ada teman-teman bagian status gizi ya, status gizi pada balita. Nah, jadi yang harus dilakukan itu adalah penilaian pemberian makan pada anak nih, dan nasihati anjuran makan untuk anak sehat maupun anak sakit teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya mana nih? Kalau yang A memberikan rujuk. Kalau rujukan yaitu apabila dengan gizi buruk dan komplikasi teman-teman ya, jadi yang A bukan. Yang B memberikan vitamin A dan makanan tambahan bergizi untuk pemulihan. Nah, yang B itu apabila pasien sangat kurus dan tanpa komplikasi teman-teman. Ya, di sini dia masih kurus. Nah, kemudian kalau yang kurus tadi itu adalah tetap melakukan penilaian pemberian makan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C teman-teman, mengelola gizi buruk ya, yaitu tadi kurus dan pendek ini dengan terapi nutrisi di fasilitas primer seperti itu. Nah, antibiotik itu tidak diperlukan ya teman-teman ya, kecuali kalau dia ada kaitan dengan komplikasi lainnya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa bermanfaat dalam persiapan P3K kalian untuk tahap 2 ya teman-teman. Dan kalau kalian misalnya mau bergabung ke dalam grup Telegram itu masih bisa. Caranya kalian silahkan klik aja link WhatsApp admin yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, segitu dari aku. Terlebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye.